Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Dan perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Tabajala Rameksa. Video kali ini saya akan menerangkan tentang bumbu dasar, dan saya akan menerangkan sesuai dengan versi saya dan sesuai dengan pengetahuan saya. Mari nikmati dan enjoy video ini. Pertama adalah bumbu dan juga rempah. Jadi bumbu adalah satu bahan untuk mempertinggi aroma makanan tanpa mengubah aroma bahan alami. Terus kegunaan dari bumbu rempah sendiri itu ada 4, yaitu memberi rasa pada masakan, memberi warna pada masakan, menambah nafsu makan, serta mengawetkan makanan. Dan kita masuk ke yang pertama adalah klasifikasi bumbu. Jadi bumbu itu dibagi menjadi 3, yaitu bumbu hewani, bumbu tumbuhan, dan juga bumbu buatan. Di bumbu hewani pertama, ini adalah yang pertama ebi. Ebi sendiri itu berasal dari udang segar yang dikubas dan dibuang kulitnya, lalu direbus, lalu dikeringkan. Biasanya ebi banyak sekali dicampur di berbagai macam makanan ataupun bumbu dasar untuk membuat masakan jauh lebih gurih lagi. Lalu kita masuk ke terasi. Sama juga, terasi berasal dari udang, fermentasi udang lebih tepatnya, dan terasi bisa digunakan di sambal atau berbagai macam jenis makanan yang biasanya berasal dari Jawa Timur. Terus bumbu dari tumbuhan, ini yang pertama ada dari buah ya, ada cabai, ada asam, ada jeruk, ada belimbing wuluh, ada pete, dan juga ada merica. Kalau cabai sendiri itu kita tahu memberikan rasa pedas, sama bedanya sama merica, yaitu rasa pedas yang ditimbulkan dari cabai dan juga merica itu berbeda. Lalu ada dari tumbuhan juga, namun jenisnya yaitu bunga. Dan di sini ada beberapa jenis bunga. Yang pertama adalah kecombrang, lalu ada bunga telang, dan juga cengkeh. Lalu kita masuk ke bahan yang ketiga, yaitu berasal dari batang dan juga kulit. Itu ada kayu manis dan juga kayu secang. Bahan ini biasanya digunakan lebih ke arah bau dan juga sedikit taste dari bahan atau bumbu ini ya. Terus ada bumbu dari tumbuhan daun. Daun sendiri itu banyak sekali jenisnya, baik dari daun pandan, daun salam, daun bawang, dan spices atau bumbu dari bahan daun ini itu berbagai macam jenis dan kegunaan. Ada yang dikhususkan untuk makanan yang manis, ada makanan yang gurih, bahkan makanan yang khusus untuk bersantan pun ada daunnya seperti itu. Terus kita masuk ke akar dan juga umbi. Ini ada jahe, ada bawang, ada kencur, ada laos, ada serai, ada temu kunci, dan juga ada kunyit. Di sini pun ada beberapa gambar. Yang pertama bawang putih dan bawang merah, lalu ada temu kunci, ada jahe dan juga kunyit, dan ada laos. Lalu kita masuk ke biji-bijian ya. Biji-bijian sendiri ada jinten, ada wijen, ada kapulaga, ada kemiri, ada ketumbar, dan juga ada biji pala. Ini bumbu-bumbu yang berasal dari biji. Terus ada bumbu yang juga berasal dari bumbu yang bahannya segar, yaitu kelapa, ada kluwek, dan juga ada mangga. Terus kita ada bumbu kering, itu ada adas, ada angkak, ada bumbu ngohyong, ada bumbu pekuk, ada kemukus, ada klebet, dan juga ada pekak. Dan ini adalah jenis ketiga, yaitu bumbu buatan. Biasanya di sini kita sering jumpai di rumah-rumah ya, ada gula, ada garam, baking powder, terus juga ada aroma-aroma buatan, ada cuka, serta ada ragi. Terus macam-macam bumbu dasar. Bumbu dasar sendiri
dibagi jadi beberapa bumbu ya. Yang pertama ada bumbu merah dengan bahannya yaitu bawang merah 9 siung, bawang putih 5 siung, cabai merah 10 buah, serta 1 sendok teh garam. Ini bumbu atau base dasarnya untuk membuat bumbu merah. Biasanya untuk digunakan semua bahan yang tadi kita cuci bersih, lalu kita blender, bisa menggunakan air atau minyak untuk memudahkan proses blender, atau kalau mau lebih effort lagi tapi hasilnya bakal lebih enak, itu diulek. Lalu habis dihancurkan semuanya, baru biasanya kita tumis sampai baunya wangi dan rasanya tidak langu atau tidak mentah, dan bumbu ini siap digunakan untuk berbagai macam makanan. Lalu ada bumbu dasar putih, itu bahannya adalah bawang merah 11 siung, ada bawang putih 6 siung, ada garam 1 sendok teh, dan juga ada kemiri. Cara pembuatannya pun sama juga, tapi kemirinya yang ini itu lebih baik disangrai dulu sehingga jauh lebih nikmat, baru di blender sama-sama bahan-bahan yang ini. Lalu ada bumbu dasar kuning yang bahannya adalah bawang merah 10 siung, ada bawang putih 6 siung, kunyit 2 cm, maksudnya itu bisa 1 ruas jari kali ya, dan juga ada garam. Dan ada bumbu orange, bawang merah 10 siung, bawang putih 6 siung, cabai merah sekitar 7 buah tergantung keadaan dan juga cabainya ya. Ada kemiri dan ada garam. Dan yang terakhir ada bumbu hitam. Biasanya bumbu hitam ini digunakan untuk rawon ya, atau masakan-masakan yang menggunakan keluak gitu. Jadi bahannya bawang merah 20 buah, terus bawang putih 10 siung, terus kemiri ada 10 butir, cabai merah sekitar 5 biji, terus ada keluak sekitar 20 buah, dan juga garam. Dan ini beberapa olahan dari hasil bumbu dasar, kita bisa lihat di sini. Rata-rata kemasakan yang Indonesian food ya. Oke, kita masuk ke penanganan bumbu dan juga rempah sebelum digunakan. Jadi ada berbagai macam bumbu dan juga rempah. Itu cara-cara tertentu sebelum digunakan agar rasa dari yang ditimbulkan jauh lebih maksimal. Yang pertama adalah keluak ya. Itu kalau keluak sendiri sebaiknya direndam dulu di air yang mendidih agar rasanya tidak pahit gitu. Dan pilihlah keluak yang tidak muda atau tua. Biasanya dalamnya itu dagingnya berwarna coklat kehitaman, itu adalah keluak yang baik untuk digunakan. Lalu ada santan sendiri agar menghasilkan santan yang baik dan juga kental. Gunakanlah air hangat saat memeras itu. Dan jika menginginkan santan supaya tidak pecah, gunakan api kecil saat Anda atau kalian sedang memasaknya. Dan ini juga hati-hati dalam teknik mengaduknya, karena itu juga bisa menghancurkan tekstur dari santan tersebut. Lalu yang disangrai di sini ada merica, ada kemiri, ada jinten, dan juga kapulaga serta ketumbar. Dan juga ada yang dibakar, itu terasi, kunyit, dan juga jahe. Dan untuk sekarang ini ada beberapa merek terasi yang sudah siap digunakan gitu, jadi tidak perlu dibakar lagi. Namun ada berbagai macam jenis terasi yang tradisional, sebelum dipakai akan jauh lebih nikmat dibakar dulu gitu. Lalu ada cabai merah untuk menghasilkan rasa yang tidak terlalu pedas namun warnanya lebih menarik, itu gunakanlah cabai merah yang besar. Lalu jika menghendaki rasa yang pedas, jika kalian pengen rasa yang pedas, itu biasanya gunakan cabai keriting. Nah, itu tadi berbagai macam penjelasan tentang bumbu dasar. Ini merupakan
ilmu yang saya dapatkan selama semester pertama ini. Yang perlu diingat adalah semua orang bisa masak, namun tidak semua orang bisa mengolah makanan dengan baik. Yang terpenting adalah dari makanan atau masakan kalian tidak perlu secantik apapun saat plating, namun yang penting adalah bisa menjaga kebersihan serta kesehatan dalam mengolah bahan makanan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa dan bye-bye.